Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku sehamba Allah Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kita berada. Alhamdulillah luar biasa, setelah lama jeda, akhirnya kita ketemu lagi dalam kisah pilu negaranya Mbahe Sangkil, Republik Ambyar. Dengan sewenang-menang materi ini, kuberi tajuk fenomena pagar makan tanaman. Seperti biasanya, sediakan dulu kopi, makanan kecil dan jangan lupa pasang kencang helm dan sabuk keselamatan masing-masing. Pagar makan tanaman sebenarnya adalah peribahasa Melayu, tetapi apa peribahasa ini benar? Misalnya pagarnya dari besi, apakah kemudian pagar ini agar hidup perlu makan tanaman? Kalaulah iya, berarti pagar besi ini sama dengan sapi gitu ya kan? Supaya nggak ngawur adu otot debat kusir, ayo kita bahas lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti, pagar makan tanaman adalah orang yang merusakkan barang yang diamanatkan atau dititipkan kepadanya. Apakah peribahasa ini menyinggung tempat penitipan barang di stasiun-stasiun kereta api, hotel atau mungkin termasuk tempat penitipan anak gitu ya kan? Mungkin saja termasuk itu semua lah yao, kan nggak ada keterangan lanjutannya. Yang penting fenomena peribahasa, pagar makan tanaman ini rupanya sedang ngetren melanda sebuah negeri yang namanya Negeri Republik Ambyar. Hebatnya di negeri ini berdiri pula lembaga-lembaga keren, bak negeri beneran. Ada lembaga negaranya yang berlabel Legisklenting, Yudikasep dan Eksekoteng, huebat bener kan. Fenomena makan-memakan di negaranya Mukidi yang kondang kanginan ini, yang pertama kali bisa kita lihat pada lembaga anti rasuahnya, yang dengan sengaja memang dilumpuhkan. Pada fenomena ini, yang menjadi pagar adalah para anggota Legiklanting anggota Dewan yang terhormat, yang menjadi tanamannya adalah lembaga anti rasuah yang disingkat KPK, yang ini bukan singkatan Kopoken Lohgan. Lembaga ini dilumpuhkan dengan cara menghancurkan hukum-hukum penopangnya. Dengan cara memasukkan kekacauan ke dalam undang-undangnya, sehingga jalannya KPK seperti macan mabuk, jalan di tengah malam gulita, di bawah hujan deras, diteriaki maling oleh tetangga sendiri, parah abis bis-bis. Menjadi lumpuh pupu seperti layangan basah, diinjak-injak anak badak diare, badannya kuat, kepalanya di ekor, matanya di pantat. Kalau nggak cerai-berai berantem sesama mereka saja sudah bersyukur sekali, supaya semakin heboh lagi, disusupkan juga ayat-ayat setan pemecah belah barang pecah belah. Masuknya ayat-ayat setan ini memang disengaja agar si KPK ini terjangkiti kebingungan seperti setan si pemegang hak paten kebingungan. Kalau sudah bingung maka dekat dengan kacau beliau, dilanjutkan saling curiga, terus berantem satu sama lain seperti berantemnya kambing aduan ditonton para penjudi tengik, nggak mandi sebulan penuh. Supaya bertambah heboh, maka ditambah lagi dengan menentukan bahwa pemimpin KPK bukanlah penyidik, mungkin yang dimaksud hanyalah penyuap ya, tidak seperti layaknya pemimpin organisasi lain, pemimpinnya tentu diambil orang yang paling jagoan, terutama yang berkait dengan bidang utama organisasi itu, ini menurut katanya Mukidi Loh. Artinya untuk menjadi pemimpin KPK ini bisa saja dari si penjual kerak telur, tukang parkir Indomaret, atau preman pasar dari Roman Picisan, asal saja nggak buta huruf dan masih bernafas, apalagi deket-deket sama si Mukidi atau bahkan dengan Mbahe Sangkil, dijamin jadilah. Dengan demikian lumpuhlah organisasi Kopok N ini maksudku KPK kan. Fenomena berikutnya terjadi pada sekitar Juli tahun 2022. Sebenarnya cocok kalau diberi judul, polisinya polisi tembak polisi, yang mati CCTV. Bagaimana jelasnya? Mari kita tengok rame-rame gan.
Karena begitu serunya kejadian ini sampai-sampai teman-teman Mukidi bilang, nggak cukup hotel Prodeo buat Sambelado, dan pada kenyataannya bener juga, temannya Mukidi yang sok usil sinonik matamu jua pernah mergoki si Sambelado ini nginep di hotel bintang 5. Ini membuktikan bahwa pernyataan tadi benar sekali, 157,5%. Dalam kejadian ini yang menjadi pagar adalah si Sambelado. Yang menjadi tanaman langsung adalah si Ojo Nyusu, mantan ajudannya, merangkap sopirnya. Bayangkan saja dalam sehari-harinya si Sambelado ini keselamatannya dijaga oleh ajudannya. Kok malahan ajudannya yang dibantai? Tanaman lainnya adalah perjudian, perkasusan, pernaikan pangkat dan lain-lainnya. Fenomena berikutnya melibatkan juga Jenderal Pitak bernama Teddy Tunahama Pluntir, seperti berikut ini. Dalam episode ini, si Teddy Tunahama Pluntir berperan sebagai pagar, sedangkan tanamannya adalah masyarakat Republik Amburadul, yang dijaga dari penggunaan narkoba. Karena nama belakangnya si Jenderal Teddy ini, Sorakoh, maka dia latah juga ikut rajin menjual narkoba. Pada satu sisi akan menyenangkan para pengedar narkoba, karena keberhasilan merekrut Jenderal Busuk ini. Pada sisi yang lain menunjukkan bahwa penegakan hukum, terutama pengawasan melekat belum ada pada pribadi-pribadi penegak hukum, atau jangan-jangan nggak ada lem kuat yang bisa melekatkan pengawasan ini ya. Lah ini si Mukidi ngusulkan pakai lem Korea saja mungkin bisa dicoba. Selain si Teddy Jenderal bandar narkoba ini, apa ada lagi kejadian lain Gan? Sabar Gan, masih ada kok, yang melibatkan anak bapak dan kementerian. Kejadiannya sehingga jauh dari perkara flexing bau pesing, atau pamer harta, yang kemudian merambat ke buapaknya dan akhirnya Kementerian Keuangan. Seperti lagu-lagu latah umumnya, awalnya biasa-biasa saja, berebut cewek idaman. Tersebutlah di suatu tempat serombongan remaja naik Rubicon. Di dalamnya ada si jagoan meriang Andy Sutra yang kemudian marah menganiaya remaja Daud yang sendirian, sampai luka parah masuk rumah sakit. Supaya sempurna, kejadian ini direkam dengan sukacita oleh pihak meriang, dan disaksikan sekitarnya. Maka kemudian keluar judul, Kawanan Bejat Anak Pejabat. Tentu saja arogansi ini kemudian menjadi viral dan kemudian mengungkap keterlibatan buapaknya si pemarah dalam perkara dana janggal. Bapak si meriang, si Alum namanya, dia diduga terlibat dana janggal yang awalnya dihitung hanya 300 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 349 triliun rupiah. Nggak pelak lagi kejadian ini membuat Menteri Keuangan, bosnya si Alum kebakaran jenggot. Emangnya punya jenggot dia? Dua kejadian yang melibatkan anak dan bapak ini secara nggak langsung mengangkat citra gerobak Rubicon. Menjadi simbol kemewahan, mungkin kemudian harga jualnya menjadi naik selangit nggak ketulungan. Juga menimbulkan pertanyaan, apa bedanya tukang pajak dan tukang falak? Serta timbul gejala baru ASN Crazy Rich, sebagai tandingan Wagyo Kenzo Crazy Rich-nya pemain robot trading. Rupanya kejadian ini nggak berhenti begitu saja. Ada ikutannya loh, yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi. Dia sengaja menyandungkan dirinya ke antena BTS yang jumlahnya ratusan loh. Buntutnya ya dia dengan senang hati memakai rumpi KPK oranye yang keren abis itu. Jangan salah Gan, nggak semua orang bisa pakai rompi ini, walaupun pingin loh. Seperti biasa dia cari kambing hitam sana sini Parati Kaipang, Partai Sedihnya Perjuangan dan lain-liannya. Begitulah Gan ceritanya kubatasi sampai di sini saja dulu. Yang sebenarnya masih banyak lagi fenomena pagar makan tanaman di negaranya Mukidi ini. Dari semuanya itu bisa kita simpulkan bahwa di negerinya Mukidi ini banyak tanaman,
Memang Bahe Sangki pernah bilang sama Mukidi bahwa negerinya Gemah Ripah Lo Jinawi, yang artinya negeri dengan sumber daya yang banyak melimpah, yang bisa kita anggap tanaman yang banyak sekali. Oleh karena itu diperlukan pagar tanaman yang banyak supaya nggak dimakan kambing atau sapi tetangga. Tetapi ternyata pagarnya suka makan tanaman yang mestinya dijaga. Kenapa kok pagarnya berupa jadi kambing atau sapi tetangga? Ya, karena memilih bahan pagar dari bahan yang busuk, membuat pagarnya seenak pusernya sendiri, atau yang membuat pagar tukang martabak, mungkin juga karena Tuhan pun nggak ditakuti sama para pemimpin negeri ini. Makanya kemudian iblis gederuwo salak, sampai pocongan ngompol pun rame-rame mengundurkan diri dari tugas mereka di negerinya si Mukidi ini. Mereka bilang kepada Tuhan, "Ampun Tuhan, ternyata para pemimpin mereka setannya setan. Kalau begitu siapa loh yang pantas disalahkan? Si Mukidi saja," marahi si Mukidi. Demikianlah Gan, cerita pilu dari negerinya si Mukidi cucunya Mbahe Sangkil. Tiada gajah yang retak, gadingnya. Oleh karena itu mohon maaf lahir dan batin, jangan lupa like, komen membangun, subscribe serta bagikan ke seluruh rakyat negerinya Mukidi. Dan pada akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.